Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya King Arthur Bintang Alvarez dengan NIM 205-1506711111006 dari kelas Pengembangan Data B Prodi PTI Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis segmentasi pengunjung suatu mall dengan menggunakan metode klasifikasi Cummins. Yang machine learning di sini yang pertama saya menggunakan Cummins algorithm, kedua menentukan cluster optimal, ketiga metode siku atau elbow method, keempat metode siluet atau silhouette method, kelima statistik kesenjangan atau gap statistik. Ya, pada langkah pertama dari proyek ini akan dilakukan eksplorasi data. Mungkin saja saya akan mengimpor beberapa package yang diperlukan dan kemudian membaca data. Berikut ini dilakukan impor data, melihat struktur data dan mengulas sepintas mengenai ringkasan data statistiknya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dasar mengenai data dan mungkin diperlukan dalam menemukan atau menentukan asumsi awal. Ini berikut bisa lihat ya codingannya. Nah, dari hasil yang diperlihatkan tadi, ditemukan bahwa struktur data gender atau jenis kelamin adalah faktor kualitatif, sehingga untuk menganalisa variabel ini lebih tepat dengan melihat frekuensi atau presentasi antar faktor. Dalam hal ini adalah pria dan wanita, yang akan diperlihatkan dengan histogram atau pie chart setelah ini. Berdasarkan summary statistiknya, diperoleh bahwa pengunjung wanita lebih banyak dibanding pria. Rata-rata usia, pendapatan, dan pengeluaran secara berturut-turut adalah 38,5, 0,85, 60,56, dan 50,20. Oleh karena itu, ditarik kesimpulan bahwa usia, pendapatan, dan pengeluaran pengunjung sangat beragam karena rentan antara nilai min dan max cukup besar. Hal ini juga diperkuat besaran nilai standar deviasi untuk setiap variabel. Standar deviasi atau simpangan baku biasanya digunakan untuk mengukur sebaran variansi data. Semakin besar nilai standar deviasinya, maka semakin beragam, semakin luas variansi persebaran datanya. Lanjut ke visualisasi data jenis kelamin pelanggan. Ya, jenis kelamin pelanggan di sini sejalan dengan kesimpulan sebelumnya, visualisasi plot histogram dan pie chart juga memperlihatkan perbandingan jumlah pengunjung wanita lebih tinggi dibanding pria. Ya, itu sudah termasuk hal yang lumrah ya, tapi itu masih penting juga untuk kita pertimbangkan dalam analisis. Nah, berikut perbandingan dalam histogramnya dan pie chartnya. Bisa dilihat sendiri. Lalu ke usia pelanggan. Pada bagian ini digunakan plot histogram untuk melihat distribusi sebaran frekuensi usia pelanggan. Pertama-tama dilakukan analisis median atau rata-rata, median nilai tengah, dan modus data yang sering muncul untuk melihat kecondongan data. Jadi berikut ini codingannya ya. Nah, dari visualisasi berikut disimpulkan bahwa usia pelanggan maksimum adalah antara 30 dan 35 tahun. Usia minimum pelanggan adalah 18 tahun, sedangkan usia maksimum adalah 70 tahun. Lalu pendapatan tahunan pelanggan. Ya, bisa dilihat berikut codingannya. Namun pada bagian ini dilakukan analisis pendapatan tahunan pelanggan dengan visualisasi distribusi densitasnya. Pertama-tama digunakan histogram dan kemudian melanjutkannya menggunakan plot densita. Nah, dari analisis deskriptif berdasarkan Google grafik berikut disimpulkan bahwa minimum pelanggan adalah 15 dan pendapatan maksimum adalah 137. Orang-orang yang mendapatkan penghasilan rata-rata 70 memiliki jumlah frekuensi tertinggi dalam distribusi histogram. Gaji rata-rata semua pelanggan adalah 60,56. Melalui plot kepadatan densitas, terlihat bahwa pendapatan tahunan memiliki distribusi normal. Lalu berikut adalah pengeluaran atau biaya belanja pengunjung mal. Berikut ini codingannya ya. Nah, berdasarkan histogram dapat diindikasi bahwa biaya belanja tertinggi ada di kisaran 40 hingga 60. Analisis deskriptif pada box plot di atas pada box plot berikut disimpulkan bahwa perbelanjaan pengunjung mall adalah minimal 1 dan max adalah 99 dan rata-rata median 50,20. Lalu lanjut ke proses klasifikasi Cummins metode SIKO. Untuk dapat melanjutkan menentukan klaster optimal dengan metode SIKO adalah dengan menghitung algoritma pengelompokan untuk beberapa nilai K. Ini dapat dilakukan dengan membuat variasi dalam K dari 1 hingga 10 klaster. Kemudian menghitung
jumlah total intraklaster, kuadrat, dan lanjut ke plot berdasarkan jumlah klaster K. Plot ini akan menunjukkan jumlah klaster yang diperlukan dalam model tersebut. Dari plot terlihat bahwa lokasi tikungan atau siko adalah indikasi jumlah klaster yang optimal. Dengan menggunakan koordinat diperoleh hasil sebagai berikut. Lalu lanjut ke metode siluet. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan fungsi siluet dalam paket klaster. Dapat dihitung luas siluet rata-rata menggunakan fungsi K. Fungsi K means di sini klaster optimal akan memiliki rata-rata tertinggi. Ya, berikut codingannya. Nah, ini ada klaster-klasternya ya. Nah, dari semua grafik tadi disebutkan bahwa 6 adalah jumlah klaster yang tepat karena memiliki rata-rata tertinggi. Simulasi tadi mencoba mulai dari dua klaster hingga 10 klaster. Hasil menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata luas siluet hingga pada klaster ke-6. Setelahnya dimulai dari klaster ke-7 hingga klaster 10 mengalami penurunan luas rata-rata siluetnya. Lalu statistik kesenjangan atau gap statistik. Untuk menghitung metode statistik gap dapat menggunakan fungsi class gap untuk menyediakan statistik gap serta kesalahan standar untuk output yang diberikan. Nah, berikut ini codingannya. Nah, berdasarkan grafik berikut juga disimpulkan bahwa K sama dengan 6 sebagai klaster yang paling optimal. Belum melanjut ke perbandingan model. Nah, saat ini sudah ada package LMR yang dapat digunakan untuk mempersingkat ketiga metode di berikut. Hanya dengan menggunakan fungsi fwis_nbc_last untuk menentukan dan memvisualisasikan jumlah klaster optimal. Nah, ini codingannya ya. Ada, lo bisa dilihat dalamnya. Lanjut ke hasil clustering. Berdasarkan tiga metode tadi, sekarang kita bisa merekam K-min clustering untuk melakukan klasifikasi terhadap data pengunjung mall ke dalam 6 klaster. Nah, berikut codingannya. Nah, dari hasil memperlihatkan metode klasifikasi K-min sini dapat diamati beberapa daftar informasi utama sebagai berikut. Cluster ini adalah vektor beberapa bilangan bulat yang menunjukkan klaster yang memiliki alokasi setiap titik. Dots mewakili jumlah total kuadrat, center, matriks yang terdiri dari beberapa pusat klaster. Within vektor yang mewakili jumlah kuadrat intraklaster yang memiliki satu komponen per klaster. Dot within menunjukkan jumlah kuadrat intraklaster total. Lalu between jumlah dari kuadrat antara klaster, lalu size jumlah total poin yang dimiliki setiap klaster. Lalu lanjut ke visualisasi hasil clustering. Berikut codingannya. Nah, dari visualisasi berikut, segmen pelanggan mall berdasarkan pendapatan dan pengeluaran diperoleh kesimpulan berikut. Klaster 1 dan 4. Klaster yang mewakili pengunjung dengan gaji menengah dan juga gaji tahunan menengah. Klaster 2. Klaster ini menunjukkan pengunjung dengan pendapatan tahunan yang tinggi dan pengeluaran tahunan yang rendah. Lalu klaster ini menunjukkan pengunjung dengan pendapatan tahunan rendah serta pengeluaran tahunan rendah. Lalu klaster ini mewakili pengunjung dengan pendapatan tahunan yang rendah tetapi pengeluaran tahunan yang tinggi. Lalu klaster ini mewakili pengunjung yang mewakili pendapatan tahunan tinggi dan pengeluaran tahunan yang tinggi juga. Lalu lanjut berikut berdasarkan pengeluaran dan usia. Nah, dari visualisasi data berikut, segmen pelanggan mall pengeluaran dan usia diperoleh kesimpulan berikut. Untuk klaster 1 dan 6, mewakili pengunjung usia muda 25-32 tahun dengan pengeluaran tinggi. Lalu klaster 2 dan 5 menunjukkan pengunjung usia paling dominan 30-60 tahun dengan pengeluaran yang rendah. Lalu klaster 3 ini menunjukkan pengunjung usia tua 45 tahun ke atas dengan pengeluaran menengah 50-an US dollar. Klaster 4 menunjukkan pengunjung usia muda 35 tahun ke bawah dengan pengeluaran menengah 50-an US dollar.
Lalu ada segmen pelanggan mall berdasarkan pendapatan dan usia. Nah, dari visualisasi berikut, segmen pelanggan mall, pendapatan, dan usia diperoleh kesimpulan berikut. Klaster 1 dan 2 itu mewakili pengunjung pendapatan rendah di bawah 50 US dollar per tahun. Untuk usia muda dan tua. Lalu klaster 3 dan 4 menunjukkan pengunjung pendapatan menengah dan usia lebih besar dari 40 dan lebih kecil dari 40. Lalu klaster 5 dan 6 menunjukkan pengunjung pendapatan tinggi dan usia lebih besar dari 45, dan lebih kecil dari 40. Nah, untuk menarik kesimpulan berdasarkan ketiga parameter di atas dapat digunakan untuk prinsipal komponen analisis biasa. Nah, ini bisa dilihat. Nah, untuk kelas 3 dan 4 menyatakan pelanggan berpendapatan dan pengeluaran menengah dengan umur bervariatif. Lalu kelas 1 menyatakan pelanggan berpengeluaran tinggi, pendapatan rendah, dan umur kisaran 25 tahun ke bawah, termasuk dalam kategori muda. Lalu kelas 6 menyatakan pelanggan pengeluaran dan pendapatan tinggi dengan umur kisaran 31 tahun dengan kategori sedang. Lalu kelas 5 menyatakan pelanggan berpengeluaran rendah, umur tua, dan penghasilan tinggi. Klaster 2 menyatakan pelanggan berpengeluaran dan pendapatan stabil tetapi umur tua. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.